Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampai ke tafsir surat ke-10 Yunus ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana bi Qur'anin ghairu hadza aw baddil. Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami, bayinat yang nyata, yang jelas, yang tidak terbantahkan, yang mematahkan argumentasi mereka, memprotes perubahan-perubahan di atas yang mereka sokol bilang ini agama, tetapi ternyata bukan. Alladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, Allah. Jadi orang-orang yang betul-betul hidup hanya untuk dunia, orang-orang yang tidak berharap untuk melihat hasil perbuatannya, dan Allah juga tidak mau bertemu dengan mereka karena apa yang ada dalam hati mereka. A'ti bi Qur'anim ghairi hadza aw baddilhu. Datanglah Al-Quran, sesuatu yang dibacakan selain daripada ini. Kami suka sesuatu yang aman, damai, selaras. Kami nggak suka ada orang yang mengkomplain perbuatan kami, mengatakan ini sesat. Atau ganti dia dengan yang lain. Nah, orang-orang ini lahir dari suatu pemahaman bahwa tidak ada komunikasi, tidak ada direct line between Rasulullah SAW dengan Allah. Mereka menganggap bahwa Rasulullah SAW hanya manusia biasa, yang seperti mereka, yang kalau dapat ilmu ya belajar, kalau menyampaikan sesuatu ya karena sesuatu yang dikarangnya sendiri. Kalau kamu yang ngarang, tukarlah supaya kehidupan di kabilah kita ini, di suku kita ini aman damai seperti dulu. Semua orang mengatakan hal yang satu, walaupun satu dalam kesesatan. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Allah meminta Rasulnya mengatakan, tidak ada atau tidak patut bagiku untuk menggantinya dari diriku sendiri. Jadi aku nggak bisa, aku nggak punya authority untuk menggantikannya. Dan aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Rabbi, aku takut siksanya di hari yang besar. Jadi ini menyatakan bahwa sehebat apapun Rasulullah SAW, beliau tetaplah seorang manusia yang tidak punya authority untuk merubah-rubah Quran yang merupakan kalamullah, kalimat-kalimat dari Allah. Dan kalau Rasulullah SAW merubahnya, dia tidak akan lepas dari hukuman Allah di hari kiamat dan juga di kehidupan ini. Kalau Rasulullah SAW merubahnya, Allah akan berikan hukuman
dibunuh. Karena ini merupakan suatu amanah yang besar daripada Allah untuk memurnikan agamanya. Qul law syaa Allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la adrakum bih. Katakanlah, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak akan membacakan ayat-ayat ini, informasi-informasi ini kepada kalian. Faqad labistu fikum umuran min qablihi. Dan sungguh aku sudah tinggal bersamamu selama berapa lama sebelumnya. Kalian lihat saya bersama kalian. Kalian lihat dulu saya tidak tahu apa-apa sama seperti kalian. Hanya ketika saya diangkat menjadi Rasul atau utusan Allah, saya mendapat informasi langsung dari langit, sehingga saya bisa menceritakan kepada kamu banyak hal yang tidak kamu ketahui. Contohnya, sebelum ada manusia, apa saja yang terjadi. Kemudian bagaimana manusia pertama diciptakan dengan details, berikut dengan intrik-intriknya dengan iblis. Kemudian saya sampaikan kepada kamu hal-hal apa saja yang mesti diluruskan dari perbuatan kalian mengenai sembahan-sembahan sufaha selain Allah ini yang carut marut, yang tidak ada dalilnya. Kemudian nanti bercerita tentang hari akhirat, hari di mana semua amal perbuatan manusia dibalas. Saya hanya tahu itu setelah saya diangkat menjadi Rasul Allah. Afala taqilun, apakah kalian tidak memikirkannya bahwa saya ini hanyalah manusia biasa yang diangkat oleh Allah di tengah-tengah kalian untuk memberikan warning. Kembali ke ayat 2 tadi. Ayat 2 dari surat Yunus memberikan warning dan memberikan glad tiding bahwa ada balasan buat orang-orang yang beriman di hari akhirat. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan atas Allah kedustaan. Jadi orang-orang yang sudah membuat perkara-perkara baru dalam agama. Karena kita mesti tahu bahwa Quraisy itu asal-usulnya dari Ismail. Ismail itu adalah anak keturunan dari Ibrahim. Jadi mereka mewarisi agama yang lurus. Tetapi dengan berjalannya waktu, perubahan di sana sini, akhirnya mereka menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau dia mendustakan dengan ayat-ayatnya ketika mereka mau diluruskan kembali, mereka berpaling. Innahu la yuflihul mujrimun. Sungguhnya tidak beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Allah sayang kepada manusia, Rahmanur Rahim. Allah turunkan Rasul untuk meluruskan kembali agama yang mereka anut. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan arogansi yang membuat mereka berpaling, Allah menyampaikan bahwa semua itu ada konsekuensinya, kalian akan mendapatkan balasan di hari akhirat. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i sufa'auna indallah. Mereka menyembah sesuatu selain daripada Allah
Nah, sesuatu itu, sembahan-sembahan mereka itu tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Enggak punya kekuasaan yang besar untuk menimbulkan sesuatu bencana kepadamu. Karena mereka makhluk. Dan mereka juga nggak bisa memberi manfaat kepadamu. Mereka nggak bisa, umpamanya dia pengen kamu dalam kebaikan. Mereka nggak punya kemampuan. Mereka lemah. Sembahan-sembahan mereka itu lemah. Dan di atas kelemahan itu, orang-orang mereka berkata, mereka itu pemberi syafaat kepada kami. Ini adalah bahlul di atas kebahlulan. Jadi di hari akhirat mereka akan menolong kami, memberikan syafaat kami, meringankan hukuman kami, mengangkat derajat kami di sisi Allah. Maka Nabi Muhammad diminta untuk mengatakan, Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Subhanah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya? Jadi kalian tuh merendahkan Allah. Jadi seolah-olah Allah itu tidak mengetahui bagian ini. Padahal Allah yang maha kuasa di atas langit dan bumi. Maha suci Allah. Nabi Muhammad SAW diminta untuk mensucikan Allah dari apa yang telah mereka nistakan. Wa ta'ala amma yusyrikun. Allah maha tinggi dari apa yang mereka rendahkan. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui yang seperti ini. Enggak, Allah mengetahui segalanya. Allah maha tinggi di atas apa yang mereka persekutukan. Baik, itu dulu teman-teman. 15, 16, 17, 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.